Yang mau ditekankan dalam pelajaran ini adalah real, nyata adanya. Memang freedom of choice. Kemerdekaan untuk memilih. Sehingga penekanannya sampai kepada puncaknya. Bahwa kebebasan memilih itu bukan hanya berlaku bagi manusia, tapi juga bagi dua entitas, yaitu Allah dan iblis. Ya, shalom saudara, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan Bible Meditation Podcast hari ini di Studio Libana bersama pendeta atau gembala The Forgiven Church, yaitu pendeta Manuntun. Apa kabar pendeta? Baik, shalom saudara pemirsa. Baik, kita siap membahas firman Tuhan kembali? Siap. Siap saudara juga? Siap, pasti menantikannya bagaimana? Kita sudah sampai di pelajaran ke-10 pendeta. Ya. Triwulan pertama di tahun 2025 gitu ya. Jangan lupa saudara, setiap kita melakukan podcast, kita memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Dari sisi kekuatan kasih karunia Allah. Ya. Bukan dari sisi yang lain. Karena Yesus adalah seorang pribadi dan dia adalah kasih karunia Allah itu sendiri. Karena kasih karunia Allah adalah seorang pribadi di dalam fisik Yesus Kristus. Baik. Kita akan memulai di sini pelajaran ke-10, judulnya adalah, saudara pasti sudah tahu, yaitu aturan main pendeta. Seperti rules of the game. Seperti banyak pertandingan olahraga dan juga mungkin di beberapa perusahaan memiliki aturan main. Jadi untuk segala sesuatunya itu memang tidak serta-merta berjalan dengan sendirinya. Bukan seperti autopilot gitu ya, pendeta. Tetapi ada aturan main yang digunakan. Dan kali ini juga ternyata ada aturan main pendeta. Saya sebutkan di sini intinya, yaitu 1 Yohanes 3:8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Baik, pendeta, saya mau bertanya, boleh ya? Ya, silakan. Jadi siapapun yang tetap berbuat dosa artinya konsisten nih pendeta. Yaitu dia merupakan berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa sejak dari semula. Nah, untuk hal tersebutlah ternyata Yesus menyatakan dirinya supaya ia membinasakan. Artinya begini, ini seperti sebuah ikatan. Ya pendeta ya. Ikatan ketika manusia jatuh dalam dosa secara langsung, secara otomatis gitu ya, dia langsung terikat. Dan untuk membuka ikatan ini yang sangat membelenggu, bahkan sejak dari dalam kandungan manusia sudah terikat, yaitu dengan dia menjadi warisan dosa, dosa keturunan. Dan anak Allah dalam hal ini Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, menyatakan dirinya ini untuk apa pendeta? Mengampuni, tapi kalau di sini yang membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis atau si jahat. Boleh sedikit dibahas ayat hafalan kita pendeta? Bagaimana maknanya sebenarnya? Dalam 1 Yohanes 3:8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sebetulnya dosa itu bukan hanya perbuatan. Itu adalah wilayah dosa, bukan yang paling substantif. Tapi wilayah dosa yang paling substantif adalah yaitu wilayah dosa dalam kejatuhan kita. Itu karena dosa yang telah diwariskan oleh nenek moyang pertama. Jadi kata dosa di situ sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris sin. Sin itu lebih kepada sifatmu. Itulah yang kita warisi. Sifat keberdosaan itu, itulah yang mengikat kita, seluruhnya umat manusia. Satu-satunya yang dapat melepaskan pengikat ini adalah nanti kematian Yesus Kristus. Jadi wilayah keberdosaan, berbuat dosa, menginginkan dosa, atau meniatkan dosa, dan yang paling substantif adalah sinful nature itu yang akan dibereskan oleh Yesus.
Jadi dalam hal inilah maksudnya Yesus menyatakan dirinya. Disinilah puncak penebusan Yesus. Disinilah arti kematiannya. Untuk menebus bagian yang paling substantif, yaitu sifat dari kejatuhan itu. Begitu kira-kira. Kembali kita ke judul, yaitu aturan main. Aturan main ini siapa sebenarnya yang buat di awal mulanya? Dan kenapa itu dia harus ada? Kenapa dia misalkan ditiadakan? Kenapa dia harus muncul ini aturan ini? Supaya bagaimana sebenarnya? Topik kita dalam pelajaran ke-10 ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa benar-benar nyata adanya Allah menjadikan semesta, khususnya bumi, itu dengan landasan kasih. Ya. Nah, di landasan kasih itulah yang memungkinkan semua yang diciptakannya itu hidup bergerak dengan bebas, memutuskan setiap pilihan, mengerjakan setiap keputusan. Nah, jadi yang mau ditekankan dalam pelajaran ini adalah real, nyata adanya. Memang freedom of choice. Kemerdekaan untuk memilih. Sehingga penekanannya sampai kepada puncaknya. Bahwa kebebasan memilih itu bukan hanya berlaku bagi manusia. Tapi juga bagi dua entitas. Yaitu Allah dan iblis. Dia bebas memilih, memutuskan dan mengerjakan semua pilihan-pilihan. Namun sama seperti Adam, kebebasan memilihnya diberitahu segala konsekuensi. Artinya, setiap yang mereka pilih dan lakukan itu, ternyata ada batas-batasnya. Batasnya adalah konsekuensinya. Jadi benar-benar dipisahkan antara misalnya memakan buah yang ada di taman itu, di sekeliling taman itu, apa konsekuensinya? Mereka akan hidup terus. Lalu memakan buah yang ada di tengah taman itu, apa konsekuensinya? Mereka akan mati. Jadi aturan main ini kita nggak pernah tahu jelas seperti apa memang kepada Allah maupun iblis. Kenapa? Kenapa? Memang kita nggak pernah tahu secara detail karena memang kita tidak ada di wilayah roh, di wilayah mereka, di wilayah yang jauh sekali dari keterikatan ruang dan waktu, materi. Karena kita makhluk yang materi, ya, terikat oleh ruang waktu. Sementara dua entitas ini enggak, mereka itu spiritual beings, makhluk roh. Tentu aturan-aturan main itu sebetulnya ada di alam roh. Jadi kita nggak tahu persis. Akan tetapi kita hanya melihat efek dari pertikaian ini. Contohnya, Tuhan berbicara kepada iblis. Kamu lihat hambaku Ayub. Tuhan mau pamer tentang luar biasanya karakter Ayub. Lalu iblis bilang, ya aku tahu dia setia kepadamu karena kau berkati dia. Kau berikan dia harta benda, uang yang banyak. Pekerja-pekerja yang setia. Istri yang cantik, anak-anak yang baik, rumah yang mewah. Tapi coba kau ambil semuanya itu. Pasti imannya tidak lagi diberikan kepadamu. Allah bilang, oke, kuserahkan dia ke dalam tanganmu. Lakukan apa saja, bebas apapun yang kau lakukan. Tapi ada satu, sayangkan nyawan. Atau jangan uluhkan tanganmu kepada nyawan. Jangan cabut nyawan. Nah dari sini kita perhatikan dulu. Tuhan bilang bebas iblis lakukan apa aja. Tapi untuk urusan mencabut nyawa, stop. Itu bukan kebebasan. Jadi ada kan kelihatannya. Oh iya, pertikaian ini ada batasnya loh. Nah, singkat cerita, iblis pikir iman Ayub ada di harta bendanya. Dia hantam hartanya. Dilalap api semua ladang-ladangnya. Dibunuh ternaknya, dicuri oleh perampok. Ternyata iblis keliru. Iman Ayub bukan ada di harta bendanya. Iman Ayub masih tersimpan di dadanya. Sampai akhirnya dia pikir, oh iman Ayub ada di rumahnya. Dia hancurkan rumahnya. Dia pikir lagi, iman Ayub ada di anak-anaknya. Dia bunuh anak-anaknya. Ternyata Ayub pun tidak menyimpan imannya pada anaknya, pada seluruh isi kediaman rumahnya. Sampai yang terakhir, iblis berpikir, iman Ayub mungkin ada di dalam tubuhnya, di darah dan daging. Dia kirim bara. Dia lecur-lecur seluruh tubuhmu dengan kusta, penyakit yang menular. Menderita Ayub sepanjang hari karena itu. Karena iblis berpikir iman Ayub ditaruh di tubuhnya, di lecur-lecur.
Tapi kembali iblis keliru. Iman Ayub tidak ada di sana. Iman Ayub tersimpan di jiwa, di lubuk hati. Itu sebabnya walaupun dihancurkan tubuhnya dengan semua penyakit kusta, dia tetap beriman kepada Tuhan. Karena iman itu sumbernya bukan di kulitnya, bukan di darah dan dagingnya, tapi di lubuk jiwanya. Itu yang gak tersentuh oleh iblis. Dia kalah. Dan Ayub nah. Jadi Ayub pun didakwa oleh iblis ya. Didakwa bahwa Ayub dikatakan beriman hanya kepada Allah karena berbagai anggaplah fasilitas terbaik yang dia miliki ya. Jadi itu seperti men-trigger bahwa jelas Ayub beriman kepada Tuhan karena facility dan semua hal gitu. Tetapi ketika semua satu persatu diambil daripadanya, bahkan yang tadi pendekar sampaikan bahwa tubuhnya sendiri, bahwa ternyata Ayub adalah seorang yang ternyata bisa dibilang adalah orang yang hidup dalam roh di masa perjanjian betul. Ini mengingatkan kita Yoni. Jadi sebetulnya yang bertempur di sini siapa sih? Tuhan dan iblis nih. Iya. Mereka mau memperebutkan dukungan, pengabdian dari jiwa-jiwa yang hidup di bumi. Ya memang inilah objek pertikaian besar itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau memang kekristenan percaya bahwa bumi ini adalah tempat pertikaian besar antara Allah dengan iblis, yang diperebutkan apa? Spirit mereka untuk bertikai itu karena apa gitu? Jawabnya cuma satu. Yaitu jiwa. Jiwa manusia, jiwa yang mengabdi. Apakah kepada Allah atau kepada iblis? Itu yang mereka perebutkan. Jadi yang mereka perebutkan adalah iman kita. Luar biasa, Nay. Ini kalau disadari oleh orang beriman, dia akan memilih pada akhirnya. Dia mau memberi kemenangan kepada siapa? Mau memberi kemenangan di pihak siapa? Di pihak Allah atau di pihak setan? Dan ini harus memilih. Harus memilih. Tidak ada pilihan ketiga. Jadi yang membuat Allah menang atau kalah, itu ya manusia itu sendiri. Allah menang terhadap iblis dalam perebutannya akan jiwa-jiwa. Artinya apa? Inilah pertikaian itu. Ya jiwa-jiwa itu memilih apakah dia mau dimenangkan oleh Allah atau dimenangkan oleh iblis. Nah sekarang coba kita bedai. Lihat cara iblis ketika dia mau merebut kemenangannya. Dia pikir iman Ayub ada di harta bendanya. Dia pikir iman Ayub ada di orang-orang yang dikasihinya, istrinya dan anak-anaknya. Dia pikir iman Ayub bahkan ada di tubuhnya. Ternyata iblis keliru. Iblis kalah saat itu. Ternyata iman Ayub ada di jiwanya, ada di rohnya. Coba lihat orang-orang sekarang. Kita. Sebetulnya iman kita letakkan di mana? Karena Yesus sendiri bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya, betul. Kita kalau sudah diganggu harta benda kita, disitulah akan terlihat seperti apakah efek kepada iman kita. Kalau benar iman kita taruh di dalam roh kita, maka sesungguhnya ketika dunia ini iblis merampas harta benda kita, seharusnya kita nggak berkutik apa-apa. Jadi iblis bisa merampas seperti itu, bisa, bukan Tuhan. Bukan. Tapi nanti kita pelajari, nanti mungkin pertanyaan berikutnya kalau Yoni mau sampaikan, seperti apa proses orang tertawan oleh iblis. Sebaliknya, seperti apa proses orang tertawan oleh roh Allah. Ada. Tapi saya mau katakan begini. Ya. Yang saya mau tekankan adalah, pertikaian ini harus kita sadari setiap hari. Kita ada di kubu mana? Kita mau memenangkan pihak yang mana? Allah atau setan? Jadi, kalau kita membenarkan kata-kata setan, bahwa iman orang yang percaya kepada Tuhan, iman orang Kristen itu, bohong itu ada di rohnya. Nggak percaya gua, kata setan. Dia letakin tuh di mobilnya. Coba senggol aja mobilnya. Seperti apa nanti reaksinya? Coba lihat, imannya itu bukan cuma di mobilnya. Iman orang Kristen itu dibagi-bagi. Sebagian diletakkan di mobilnya. Sebagian ditaruh di rumahnya. Sebagian ditaruh di deposit di bank. Sebagian lagi ditaruh di pakaiannya, di busananya. Sebagian lagi ditaruh di egonya. Colek semuanya itu, kata iblis kepada semua antek-anteknya. Ayo serang itu semua. Karena iman mereka ada di situ. Percaya nggak lu? Katanya sama pengikut-pengikutnya. Oh ya, ayo kita coba. Coba aja. Colek aja egonya. Suruh orang lain ngerendahin dia. Apa reaksinya?
pasti dia berpihak sama kita. Apa buktinya? Kalau dia nanti benar meletakkan imannya di dalam egonya, di dalam nama besarnya, ya kan? Pasti dia akan lakukan sesuatu yang jahat. Dia akan maki-maki itu orang yang merendahkan dia. Dia akan serang itu. Dia akan balik melakukan kejahatan yang lebih jahat. Iblis akan bilang begitu. Dia tahu juga. Dia bilang sama pengikutnya, hai kalian, imannya orang Kristen itu, orang-orang yang setiap hari, setiap minggu itu datang menyembah Allahnya ke gereja, imannya itu diletakin di harta bendanya. Colek harta bendanya. Ganggu gugat semua mata pencariannya. Sebetulnya itu yang terjadi setiap hari. Apa yang dialami Ayub itu karena apa? Karena udah deal. Allah dari semula sudah ngomong pada iblis, bebas, lakukan apa saja. Yang penting nyawanya jangan kau ambil. Pertanyaannya adalah pertanyaan Yesus. Ketika dia melihat ke bunga, adakah iman di bumi? Maksudnya adakah iman itu tetap dalam jiwa-jiwa anak-anaknya? Ternyata kebanyakan dari kita, termasuk ini yang ngomong ini, hanya kepada diri. Kita letakkan di mana iman kita? Di harta benda kita, di jabatan kita, di pekerjaan kita, di anak-anak kita. Waduh, yang paling ngeri kalau sampai iblis mencolek kita lewat orang-orang yang kita kasihin, anak-anak kita, istri kita. Karena pasti itu sudah kelasnya sangat tinggi tuh. Sampai nanti yang paling terakhir ke dalam tubuh kita. Fisik kita, penyakit kita terhadap melalui penyakit dan lain sebagainya. Banyak orang menyerah kepada penyakitnya. Dia nggak kuat menderita. Dia tidak tahan terhadap penyakit itu. Maka dia serahkan yang paling berharga untuk mengatasi penyakit itu. Imannya dia jual. Karena dia berpikir bahwa iman itu memang letaknya ada di dalam darah dan dagingnya, tubuhnya. Apakah iblis menjadi benar? Dia katakan, enggak, gue nggak percaya itu. Orang Kristen itu beriman bukan di jiwanya, tapi di semua harta, benda kepemilikan, di egonya, di jabatannya, di keluarganya, di anak-anaknya. Nggak ada satupun. Menarik ya, saudara bisa lihat ternyata aturan main ini dibuat dengan tidak melanggar kedaulatan masing-masing. Yes. Jadi Tuhan membiarkan lever ya. Memberikan kebebasan memilih si manusianya untuk merespon. Mana yang lebih menarik di hatinya si manusia itu. Betul. Karena ternyata Tuhan dan juga si jahat itu ingin melihat atau mungkin sedikit menguji di mana hati kita berada. Berarti kebanyakan, sayang sekali kebanyakan di salah satunya pendeta bilang ada di harta benda, orang-orang yang dicintai, bahkan di tubuhnya sendiri. Jadi apa yang menimpa Ayub itu di zaman modern ketimpaan semua nih kita pendeta. Ya, semua. Peperangan rohani setiap hari, setiap media itu semua yang ada pada sekeliling kita. Semua yang ada pada kepemilikan kita itu akan disentuh nanti. Itu disentuh oleh iblis. Dia mau cuma membuktikan, lihat tuh imannya itu ada di uangnya, ada di depositnya. Tahan, hancurkan. Lihat nanti bagaimana reaksinya. Itu maksud iblis. Oke. Berarti pendeta, artinya seperti iblis seakan tahu ya kelemahan manusia itu ya. Ya memang dia sudah belajar. Dia sudah belajar. Oke. Begitu lama dia belajar dari manusia pertama. Oh, dia tahu itu. Dia tahu ya. Dan dia belajar dari dirinya sendiri pastinya. Karena dialah dedengkotnya, bakpas segala pendusta. Dia belajar dari semuanya. Iya gitu. Tapi ada satu yang dia tidak bisa sentuh, yaitu rohi tadi pendeta. Dia tidak bisa melihat. Nah, gitu ya pendeta sampaikan. Oke, mungkin pertanyaannya begini. Di sini kita mau memperjelas batas-batas antara Allah dan iblis. Semuanya ada syarat dan ketentuan. Suatu situasi dan kondisi yang memberlakukan Allah melakukan sesuatu atau iblis melakukan sesuatu kepada kita. Ingat, perebutan mereka adalah jiwa kita, tahta iman kita. Oke? Nah, kalau itu sudah direbut, nggak bisa lagi kita menjadi tawanan antara tawanan iblis atau tawanan Allah. Tapi yang paling penting, sama seperti kalau ada dua kubu yang berperang,
Tentu mereka punya wilayah masing-masing. Nggak mungkin berperang, tapi ada dalam satu ini. Kan ini. Ada wilayahnya. Kita ini dibatasi oleh wilayah itu. Kalau mau masuk ke dalam wilayah itu, wilayah musuh, tentu kan ada prosesnya. Prosesnya bagaimana ya? Proses pertama yang menurut kamu, kalau seseorang menjadi tawanan musuh, proses pertama dia menjadi tawanan musuh biasanya seperti apa? Gini, ini ada dua kubu, ada dua tempat. Katakan ini jaraknya 10 kilometer. Di sini ada istana iblis, di sini ada istana Tuhan. Di sini tentu ada pengikut Tuhan, di sini ada pengikut iblis. Bila mana ada pengikut Tuhan, ditawan oleh iblis, pindah ke sini. Coba sebutkan prosesnya pengikut Tuhan ini menjadi pengikut iblis dan tertawan di situ seperti apa. Tapi sebelum memilih, kok bisa dia memilih yang salah? Apa itu, Po? Dia sampai ke sini bukan karena dia langsung jalan ke sini. Pertama dia meragukan. Kenapa dia berada di tempat ini? Padahal sudah enak, Ustaz. Itu terjadi. Oke. Itu terjadi. Oke, Bu. Ya, betul Yoni, ini kita sudah menikmati kenikmatan hidup di sini. Tapi kenikmatan itu menjadi terbiasa olehnya. Dia jadi nggak tahu lagi yang seharusnya dia syukuri. Karena sudah terbiasa setiap hari mengecap kenikmatan. Pertama, yang terjadi adalah dia kehilangan rasa syukur. Ketika sudah dimulai, yes, kehilangan rasa syukur. Catat ini baik-baik, saudara. Inilah perangkap iblis yang pertama. Jadi bukan langsung masuk ke area ini. Wah, kesini nih banyak prosesnya, Yon. Banyak prosesnya. Yang pertama sekali adalah itu kehilangan rasa syukur. Kehilangan rasa syukur, step berikutnya adalah ragu kenapa dia ada di situ. Meragukan semua kenikmatan yang dia dapat itu. Mempertanyakannya. Mulai melihat hal-hal buruk ada dalam wilayahnya sendiri. Itu proses orang terperangkap ke sana. Belum nyemplung, belum nyebrang. Ini masih jauh, 10 kilometer lagi. Masih jauh. Jadi yang pertama dia kehilangan rasa syukur. Nah, kenapa kehilangan rasa syukur? Itu tadi. Karena Allah setiap hari memberikan kenikmatan hidup, menjaga, melindunginya. Ya kan? Membuat dia bahagia. Hati-hati kita terhadap kenikmatan hidup. Hati-hati. Karena kalau kita terlalu sering menikmati yang manis, maka madu sekalipun tidak akan menjadi manis. Ini yang perlu kita waspadai. Supaya apa? Supaya terus bertanya dalam diri, masihkah aku bersyukur dalam kenikmatan ini? Kalau kita terus merasakan kenikmatan, kita lupa bersyukur. Oh, harusnya nggak begitu, pendeta. Kan gitu ya. Ya, tapi banyak terjadi begitu. Dari mana kita tahu orang kehilangan rasa syukurnya? Ya, dia nggak melihat lagi bahwa banyak orang yang kurang beruntung di sekelilingnya. Kalau dia lihat itu semua, itu pasti menggugah hatinya. Dia pasti akan mempertahankan rasa syukur. Tapi karena terlalu sering dia nikmati segala sesuatu, itu sebabnya kita diingatkan. Kita diingatkan dalam kesadaran kita sendiri. Jangan sampai aku menganggap madu itu tidak lagi manis seperti madu karena terlalu sering memakan madu. Yoni tahu? Bersyukurlah kalau suatu ketika tanpa kita ketahui apapun penyebabnya, datang sesekali yang pahit, yang asam, yang kecup, yang pedas ke dalam kehidupan kita. Supaya rasa manis itu tidak kehilangan rasa manisnya. Dengan itu kita bersyukur. Oh ya Tuhan, betapa nikmatnya, manisnya yang kau berikan. Aku merasakan kemarin suatu kegetiran, kepahitan, kepedihan. Aku tahu artinya nikmatnya di dalam Tuhan. Banyak orang gak bisa menikmati lagi kenikmatan di dalam Tuhan karena terlalu terbiasa. Perlahan-lahan ya, dia mulai meragukan. Ini lama prosesnya. Butuh waktunya. Sampai akhirnya dia membuka pintu gerbang kekuasaan Tuhan ini. Wilayah Tuhan ini. Ini buka pintu gerbangnya, Yon. Wah, itu berat. Tapi dia udah sampai ke sana. Udah sampai ke sana. Sampai nanti dia berjalan menuju sana. Menjadi tahun ini, sesudah di sana,
Saat itu dia menjadi tawanan iblis. Oke, ngeri ini pendeta tadi. Baik, saya boleh bertanya nih. Iya, sih, Pak. Dalam aturan main ini ternyata saya mendapatkan insight baru, sama seperti pemirsa saya yakin, yaitu ada pentingnya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Yes, betul. Semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita akan bisa membuat hati kita menjadi tawar karena kita kecap terlalu sesuatu yang manis-manis. Betul sekali, Brother Yon. Jadi berarti sekalipun yang pahit datang ke kita, jadi kita tetap mengucap syukur dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Jadi kita tetap mengucap syukur Supaya kita tetap dalam tawanan roh Allah. Tapi kan kita kalau ngomong gampang nih pun ya. Tapi kalau kita menjalaninya itu kan harus setengah mati ya. Saya kira pemirsa juga menganggap hal ini juga tidak mudah ini yang kita bahas ini. Dan iblis tahu itu. Dan dia tahu. Semakin kita bilang tidak mudah, semakin dia bertepuk tangan. Dia bilang, kau deklarasi, kau afirmasi, usahaku jadi lebih mudah. Oke. Dia katakan begitu. Ya. Jadi ternyata memang banyak orang yang sulit mengucap syukur atau dia mengucap syukur ketika hal-hal baik ya itu biasa ternyata. Kita mengucap syukur karena kita mungkin karena baik, finansialnya sudah oke, kita akan mengucap syukur. Tapi ketika kita mengalami sesuatu hal yang pahit, keluarga kita kenapa, harta benda kita misalkan ludes begitu, barulah kita tidak mengucap syukur dan Tuhan mengapa engkau ambil? Oh benar Tuhan yang mengambil ternyata. Menurut ternyata bagaimana? Nah itu dia tadi. Kalau kita lihat skema yang saya tulis, yang saya buat tadi di sini. Sekarang mari kita lihat apakah benar Tuhan yang mengambil. Iya kan? Iya. Buat apa Tuhan yang mengambil? Orang kita pergi sendiri ke sana. Mulai dari kehilangan rasa syukur, meragukannya, lalu berbuat sana sini. Ini buah kehidupan yang buruk, lalu menularkannya ke sana kemari, mengagitasi, menghasut semua orang. Akhirnya sampai keluar kandang. Udah dari kandang masih ada prosesnya lagi perjalanan ke sana. Sampai akhirnya dia mengutuk kandang iblis. Jadi masuk ke sana. Nah sampai di kandang ini pun sebetulnya sebelum dia keluar kandang ini, dia pertama udah memuja-muja yang di sana. Ini yang terjadi dengan anak perempuan Yakub namanya Dina. Dina ini karena ingin melihat-lihat, Kejadian pasal 39 dong, ingin melihat-lihat apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa lain yang menyembah Allah lain yang bukan Yahweh. Sebetulnya nggak perlu ditanya, udah tahulah mereka melakukan segala sesuatu demi nafsu yang sudah dihisapkan oleh Allah-Allah lain itu ke dalam bangsa itu. Tapi dia tergoda, ingin melihat-lihat. Awalnya memang ingin melihat-lihat. Lalu dia pergi ke suku Sikem. Di sana ada pesta pora, ada segala macam. Dan akhirnya sampai dia tidak lagi sadar. Iblis mengintai. Melalui anak dari Sikem. Memperkosa Dina. Tertawalah dia di situ. Dia pulang sudah diambil hal yang berharga dari hidupmu. Dan dosa itu beruntung. Marahlah Simel, Legi, semua anak Yakub. Akhirnya mereka membuat siasat yang busuk, yang jahat untuk membunuh, menggenosida kaum Sikem. Gitulah murka Allah. Dan Yakub menyampaikan murka itu kepada anak-anak. Itu proses yang kita. Karena melihat-lihat. Bukankah juga Raja Daud itu hanya melihat-lihat, hanya tertarik, hanya buang-buang waktu aja, waktu-waktu senggang, seperti itu. Nah coba kita perhatikan ya, ini fasenya ada di dalam Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 kita baca. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Di level pertama bersukacitalah. Lalu habis itu kafrar, bungkus dalam doa. Lalu ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Lalu yang terakhir, jangan padamkan roh. Kenapa roh kita bisa padam sampai di wilayah iblis ini?
Kalau sudah masuk di wilayah itu, iblis tidak harus menyerangnya dengan pedang, tidak harus menyerangnya dengan tombak. Cukup disentil ya, udah jatuh, kan udah ada di wilayah. Itulah sebabnya kenapa kita bisa menyaksikan sebagian orang begitu mudahnya jatuh oleh yang kita anggap sebagai dosa-dosa yang wah, masa sih dia begitu mudahnya jatuh kepada dosa yang semacam itu. Sering kita bilang begitu ya. Iya. Kita nggak tahu dia punya proses tiba di situ. Itu sebabnya tinggal diselentik oleh iblis. Jatuh dia langsung. Begitu. Bagaimana pendeta supaya apa yang harus kita atau orang percaya lakukan untuk bisa melawan si jahat dalam hal ini? Ya selain kita harus diingatkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ketika kita sudah mengucap syukur di dalam segala hal, kadang hal yang baik, misalkan tetap datang di pendeta. Ketika tetap datang, apa sih yang kita harus perbuat pendeta? Kita berdoa ke dan lainnya. Pertama harus sadar. Begini. Saya mau baca dalam 1 Timotius 2:26 ayat 25 dulu ya. Dengan lemah lembut dan menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26. Dengan demikian mereka menjadi apa? Sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Sekali lagi. Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Insaf. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Jadi kesadaran itu harus distimulus di dada kita. Di batin dan jiwa kita. Di roh kita. Dengan roh Allah. Dengan roh kudus. Dengan kasih karunia-Nya. Di sini manusia lain atau orang lain dijadikan alat dari bekerjanya roh kudus itu. Dikatakan hamba-hamba Tuhan. Misalnya pelayan-pelayan tuh. Atau siapapun orang. Bila bertemu ada orang yang sudah menjadi tawanan iblis. Cakaplah mengajar mereka. Sabarlah. Lemah lembut dan menuntun orang itu. Sebab mungkin saja Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Dan bertobat untuk memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendak. Ya, itu proses kelepasan. Jadi sah. Iblis tidak sanggup sebetulnya menawan seseorang. Ya, sekali lagi. Ini yang perlu kita catat dalam pelajarannya. Kenapa ada disebut aturan main? Iblis itu tidak sanggup membelenggu, mengikat kita, dan menghancurkan kita. Enggak sanggup. Enggak punya kuasa dia. Kenapa? Karena dibatasi. Itulah yang tidak kelihatan itu tadi. Aturan main antara Allah dengan iblis. Jangankan iblis. Allah pun enggak sanggup. Bukan tidak sanggup. Allah pun dibatasi. Untuk tidak semata-mata atau sewenang-wenang membunuh para pengikut iblis. Nah, sekarang kenapa bisa? Kenapa ada fenomena orang dibunuh iblis? Kenapa? Ya karena ada sudah dalam wilayah kekuasaan. Tertawanlah dia. Tertawan dia yang datang ke sana. Dia yang membuat hatinya masuk ke wilayah iblis. Kalau sudah di sana, udah dijajal sama iblis. Sekali lagi, iblis bukan nggak sanggup membunuh, sanggup. Tapi dia terbatas karena ada wilayahnya masing-masing. Paham ya? Ada wilayah yang membatasi. Jadi kalau dalam kekuasaan Allah, orang dia beriman, orang bersukacita, dia bersyukur, dia menikmati hidup, dia selalu membagi-bagikan semua kebaikannya. Dia senantiasa berdoa dan menjadi tawanan roh senantiasa. Mau diserbu oleh seluruh pasukan iblis. Satu istana datang ke sini. Nggak bisa. Yang bisa mereka lakukan adalah kalau orang ini melipir ke sana. Ya. Datang ke sana. Ya kan? Ya. Nah, udah jelas itu ya. Tapi yang harus lebih jelas.
Kenapa orang bisa sampai melipir ke situ? Gitu ya. Jadi ada celah yang si jahat Itu kata yang paling tepat. lihat dalam diri manusia. Ada celah terbuka yang si jahat lihat. Misalkan dia, ini terusin nih. Misalkan dia merasa tidak puas, tidak puas, atau membuat dia serakah, atau bersungut-sungut, mengeluh lah, Mengeluh, ya. berpikir negatif. Berpikir negatif. Wah, itu celah-celah iblis. Iya. Memang dia tahu akhirnya ini masuk dia. Tunggu biarin dia kan. Mau masuk dari pelan-pelan. Welcome anakku, welcome. Terus lu bener. Lu nggak pantas digituin. Itu kata-katanya kasar. Waduh, lu pikir-pikir deh. Dibikin orang itu gelisah, nggak bisa tidur karena kata-kata saudaranya. Dia pikirin, ditanamkannya terus benih-benih pikiran negatif gitu. Dipuja-pujanya dirinya secara berlebihan. Lu nggak pantas digituin. Sampai akhirnya dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada iblis. Baru diputar kepala sama iblis. Iblis itu cuma mau membunuh. Dari awal dia hanya mau membunuh. Tapi dia nggak bisa membunuh kalau orang itu tidak berada dalam kekuasaannya. Oke. Sampai orang itu datang sendiri ke dalam kekuasaannya. Ke dalam wilayahnya. Baru dia putar kepalanya. Oke. Ini cukup clear, Neta. Jadi ketika aturan main ini kita lihat dari awal, mungkin banyak orang awam melihat ini, termasuk saya awam. Lalu makin sini perbincangan ini semakin terlihat lebih clear ya dibanding sebelumnya gitu ya. Ternyata memang aturan main ini memang ternyata sangat mudah kali menjadi dasar dan kebebasan manusia memilih. Berawal ketika awalnya dia di sini, ketika menyeberang itu tidak langsung begitu, nggak bisa. Tapi ada proses yang mungkin prosesnya lama dong, bisa jadi lama, bisa jadi dari flat kecil, besar, nah pindah lagi jadi. Akhirnya sampai dia ringan langkah kakinya. Ada Yon, saya mau kasih tahu fenomenanya. Ya, ada dia udah buka pintu gerbang, tersadar ya. Wah, udah kejauhan gua. Kenapa? Karena roh terus menjemputnya sampai ke sana. Mungkin melalui orang-orang sepilih. Iya, ya kan? Oke deh, gua balik. Seperti anak yang hilang loh. Iya, pulang deh. Ya kan? Oh, anak yang bilang udah nyampe di sana, Yon. Oh gitu ya deh. Sudah bantai iblis dia. Dia tahu. Iya, nggak nyaman di sini katanya. Dia pulang. Jadi ada orang yang nyampe baru buka pintu gerbang. Ada yang udah jalan dia beberapa kilometer. Kan panas nih. Ini di luar kasih karunia. Panas ini. Dia harus berjuang. Iya kan? Di luar kasih karunia, benteng kasih karunia, kota perlindungan ini, dia harus berjuang. Ada yang sudah di sini mungkin sadar. Waduh. Dia ingat kenikmatan di sana. Balik. Iya, balik deh. Oke. Tapi ada yang sampai di sana. Tapi juru kabar orang-orang terus ngingetin dia. Ada yang pakai trompet, ada yang pakai toa, ada yang pakai handphone, ada semua. Itu ilustrasi saya. Sampai akhirnya orang itu juga, wah, oke. Jadi banyak proses orang nyampe ke wilayah sana, tapi banyak juga proses orang kembali dari wilayah sana ke wilayah sini. Kembali dari wilayah setan ke wilayah Tuhan. Masa dia sadar ya, benar. Kesadaran Guci. Dewasa ini banyak orang menganggap enteng nih, Neta, yaitu tadi kita bersungut-sungut, berpikiran negatif, yang mana celah itu menjadi terbuka, kecil, dan lebar, dan pada akhirnya iblis sebigapa dia Taurat. Nah, saya mau bahas mengenai Rasul Paulus, Pendeta. Ya. Bagaimana ceritanya dia bisa menjadi tawaran roh? Oke. Apakah memang dia ini memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus ketika pada awalnya dia adalah tawaran iblis karena dia menjadi pengikut Yesus, betul? Ya. Bagaimana Pendeta tawaran roh ini di dalam diri Paulus? Seketika ketika dia melihat cahaya kemuliaan Allah, saya percaya setiap cahaya kemuliaan Allah datang, itu datang bukan hanya sebuah menjadi suatu manifestasi fisik, tapi cahaya itu juga mencerahkan batin dan jiwanya. Ada orang yang cepat kembali seperti Paulus, instan.
ibarat bola ditendang, ya kan, ditendang terus gitu, kena tembok mental langsung balik ke kita. Jadi kembalinya Rasul Paulus, masuknya dia ke dalam kasih karunia Tuhan, itu suatu fenomena yang khusus. Ya. Nah, dia mendapatkan kasih karunia itu, dia menerimanya. Dan setelah itu dia menjadi tawanan roh Allah. Nah, kembali lagi, kenapa ada istilah tawanan roh Allah? Mungkin suatu saudara bertanya, bukankah itu juga akan mengikat kebebasan kita? Bukan. Kembali ilustrasi saya tadi yang ada di sini. Ya kan, kalau sudah di wilayah ini, artinya dia dibatasi oleh wilayah ini. Jadi tawanan roh, semua yang dilakukannya ada dalam lingkup kasih karunia Allah. Wilayah atau benteng kota perlindungan ini kan luas. Kemanapun dia bisa pergi, ke sana kemari, dia bisa pergi. Ini bebas. Dia bebas di sini, tapi ada dalam batasan wilayah. Inilah menjadi tawanan roh. Tertawan dalam satu kota, tapi bebas, ngerti ya? Tertawan dalam satu kota, tapi bebas. Artinya kebebasannya dibatasi oleh wilayah. Nah, kalau Rasul Paulus keluar lagi dari tawanan ini, maka itulah yang disebut dengan tertawan lagi di sana. Ya kan? Lepaslah dia dari tawan. Seperti itu. Nah, Kolose 1 ayat 13 bilang begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sekali lagi, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dari sini nih, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi diilustrasikan itu juga seperti kerajaan. Dua kerajaan, dua wilayah kerajaan. Ya, kerajaan iblis dengan kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan itu kan luas. Kita bebas menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita dibatasi wilayah. Gitu loh. Artinya kita terkurung di dalamnya atau tertawan di dalamnya. Bukan berarti menghilangkan kemerdekaan kita, kebebasan kita. Bukan. Tertawan di wilayah itu kita dibatasi wilayah saja. Ya kan? Kita juga bebas mau keluar dari wilayah itu bisa. Tapi ingat konsekuensinya. Begitu kita keluar, ya kan? Kita milik orang sana. Pasti. Karena mereka juga terus memantau dari tembok-tembok kerajaan mereka. Siapa orang yang sedang main-main keluar tembok mereka. Sergap. Pasti begitu. Iblis meraung-raung seperti singa. Ya kan, berputar-putar, through and fro katanya, berkeliling, melihat siapa ini yang sedang lepas dari tawanan kasih Allah. Tangkap langsung. Itu terjadi. Saya pernah khotbah tentang kota perlindungan. Siapa yang mati itu? Dibunuh karena keluar sebentar. Cuma sebentar dibunuh. Ya cuma sebentar aja. Mereka nggak boleh keluar dari situ. Sampai nanti mati imam besar yang ada di Yerusalem. Barulah orang itu keluar. Boleh. Kembali. Tapi belum mati. Maksud dia cuma berjalan-jalan. Ya kan? Berjalan-jalan. Mati dibunuh. Nah, siapa itu? Coba cari nanti di Alkitab. Saya pernah khotbahkan kota perlindungan. Baik, jadi memang jangan pernah keluar gitu ya. Ya, meskipun sebentar. Meskipun sebentar. Karena kita nggak tahu iblis itu. Iblis jalan-jalan sudah ada di pintu depan itu gitu. Iya. Jadi cepat ya. Dia cepat jika. Apalagi kan pakai panah. Panah si jahat kan. Pakai tombak. Iya. Dan memang kita harus menelanjangi nih, Neta, bagaimana rencana besar iblis ya itu ya. Ternyata jiwa kita tuh diperebutkan dua entitas. Ya, betul. Kita harus sadar itu setiap hari. Itu setiap hari itu dia kunci. Jadi dengan kita menyadari bahwa setiap saat bahwa hidup kita ini harus memilih yang benar. Ya. Hidup kita ini adalah meskipun kita
apa ya, kadang iblis sering mendakwa kita, kamu bukan orang benar. Benar kan pendeta ya? Didakut lu, kata siapa kamu orang benar? Meskipun kamu rajin gereja, kamu belum tentu orang benar. Kelihatan sih dia benar pendeta. Tapi Yesus Kristus melihat dari opti. Ya, dia melihat pasti kelemahan kita yang ketidakpercayaan, betul, persungutan, dan juga bahkan ya kita mengucap syukur kadang-kadang untuk hal-hal indah yang dalam hidup kita hadir. Tetapi ketika kita melalui hal-hal sulit, kita bahkan menyalahkan Tuhan, pendeta. Raja Daud berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu beserta denganmu. Yes. Sanggupkah kita mengatakan seperti itu? Saya kira Daud dengan berani dan elegan mengatakan itu. Artinya dia tahu penyertaan Tuhan selalu dan untuk selama. Kesabaran ini berarti yang pendeta sering dengdengkan. Jadi memang ini inline dengan untuk memenangkan jiwa, dan kita memilih betul jiwa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya pendeta. Karena iblis juga ingin mengambil sesuatu yang berharga dari kita, yaitu apa? Iman dan roh kita. Jadi ini memang manusia ini sebagai objek dong pendeta. Diperebutkan dua entitas yang kuat nih. Dan Allah tidak, meskipun di pihaknya ini jauh lebih kuat, dia tidak mengambil privilege itu untuk supaya dia dengan langsung membunuh setan dalam hal dan lain-lain gitu ya. Jadi memang dia jaga privilege seperti itu untuk membatasi aturan Maria. Satu ayat, boleh. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Iya. Bisa paham? Demikian pula siapa yang mengikatkan dirinya kepada setan menjadi satu roh dengan setan. Itulah tawanan. Jadi tawanan roh Allah, tawanan roh setan ada. Coba perhatikan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Makanya dia bilang, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kenapa? Begitu kita, itulah cara setan menawan kita. Begitu masuk dalam itu kita sedang bersekutu dengan setan, ya, kita menjadi kawanan roh setan. Nah, satu lagi apa yang membuat kita lepas dari lingkupan kasih karunia Kristus? Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Ya. Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kota perlindungan kasih karunia. Ini harus dimengerti oleh semua. Ya, salah satu yang menyebabkan orang keluar dari benteng kasih karunia Allah karena mencoba berusaha menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri, mencoba minta perlindungan oleh hukum Taurat. Padahal hukum Taurat fungsinya untuk membunuh orang, yang bersemi untuk menghukum, bukan menyelamatkan. Jadi siapapun, katanya, perhatikan kata-kata lepas itu. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, itu kita bicara soal keterikatan, soal menjadi tawanan. Ya, tawanan roh Allah atau tawanan roh iblis. Pendeta Yakobus IPA ke-17. Ya. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawan-lawan bahkannya yang lain dari ida. Gitu ya. Itu Sebab Yesus telah memberi kita kuasa untuk menahan kekuatannya, kita aman dan akan baik-baik saja. Baik, saudara tercerahkan hari ini bagaimana penjelasan pendeta Manuntun dari awal sampai pada akhirnya. Tidak terasa pendeta, kita sudah hampir 1 jam membahas ini. Saya mau sedikit summarize ya pendeta, apa yang kita pelajari, nanti pendeta juga bisa sampaikan closingnya. Yaitu aturan main memang ada di buat-buat entitas kuat. Meskipun Allah lebih powerful, namun Allah punya batasan dan sijak punya batasan seperti kota perlindungan maupun di sinilah tawanan iblis. Yang kita expose di sini adalah aturan main ini adalah kesadaran si manusia, ya. Karena manusia di sini menjadi objek dari dua entitas kuat ini. Dua entitas ini menginginkan respon manusia untuk memilih di antara between dua pilihan.
Yang kadang manusia memilih pilihan yang salah. Tetapi Rasul Paulus pun mendapat kasih karunia. Amin. Pada akhirnya dia bisa masuk menjadi tawanan roh gitu loh. Dan sampai Paulus pada akhirnya dipanggil Tuhan, dia tetap menjadi tawanan roh. Nah, biarlah hendaknya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kurang lebih seperti itu pendeta. Baik. Dari pendeta silakan bila mana ditambahkan. Baik saudara, saya hanya mau mengingatkan sebetulnya ada banyak hal yang bisa membuat kita keluar dari kasih karunia Allah. Salah satunya adalah ketika kita mengaku ada dalam lingkup kasih karunia Allah. Tapi kita masih menaruh kebencian kepada iblis. Kita berharap iblis dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Yang kita taruh dalam pikiran kita, yang terus kita kembangkan dalam imajinasi kita adalah kehancuran iblis, kebinasan iblis. No. Kebencian dalam bentuk apapun. Ya, kebencian dalam bentuk apapun, sekali lagi saya katakan, akan membuat roh iblis justru lebih berkuasa ke dalam jiwamu. Sekalipun kebencian itu kepada iblis nggak ada gunanya. Kebencian kepada iblis justru membuka jalan supaya kita justru terperangkap oleh kuasanya. Jangan pernah pikirkan, dengar baik, jangan pernah pikirkan kapan Tuhan akan membinasakan iblis. Kapan Tuhan akan menghancurkan iblis? Jangan pernah pikirkan itu sekali-kali. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita. Justru itulah yang membuat kita lepas dari kasih karunia Allah. Itu yang dipikirkan oleh banyak orang. Contohnya Petrus. Petrus sendiri berpikir tentang nasib saudaranya itu Yohanes kekasih. Yesus bilang begini, itu bukan urusanmu. Tapi kau ikutlah aku. Itu bukan urusanmu. Apalagi tentang iblis. Itu bukan urusanmu, saudara. Bukan urusanku, saudara. Kenapa? Karena pada waktu murid-murid datang bersuka cita. Oleh karena Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan penyakit dan untuk mengusir setan-setan. Lalu mereka datang bersuka cita melapor kepada Yesus. Mereka bilang bahwa roh iblis telah kami taklukkan. Tapi dengar apa kata Yesus kepada mereka. Jangan bersuka cita oleh karena roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah bila namamu tercatat di sorga. Artinya apa? Nama saudara dan saya tersimpan indah dan abadi di dalam hati Tuhan. Seharusnya inilah yang membuat kita bersukacita. Seharusnya inilah yang membuat kita melupakan segala rasa sakit penderitaan kita yang disebabkan oleh iblis. Cukup hanya apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, yaitu penebusannya. Cukup inilah yang membuat kita klimaks sensasi dari iman kita. Namun untuk iblis, bukan urusanmu, bukan urusanku. Tapi tetaplah hanya mengikut Yesus Kristus yang telah menebus kita. Maka ini akan memberi kekuatan kita untuk terus menjalani kehidupan ini dengan buah-buahnya yang manis dan sedap didengar. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Baik. Pendeta di sini tidak lupa The Forbidden Church ingin mengucapkan simpati dan empati apabila ada dari beberapa jemaat TFC ataupun relasi ataupun rekan saudara kita yang mengalami dampak dari banjir Bekasi beberapa waktu lalu dan kita turut merasakan kepedihan tersebut. Setelah ini pendeta akan juga bantu dalam doa untuk mereka yang terkena dampak tersebut. Baik, silakan pendeta. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan lewat ulasan firman. Kami mengerti sekarang, kami paham sekarang
Dan kami percaya sekarang bahwa kami ada dalam wilayah kekuasaan Allah, dalam kota perlindungan kasih karunia Allah. Biarlah kami nikmati segala sesuatu yang ada dalam kota perlindungan ini. Tak sedetik pun kiranya jiwa kami meragukan kasih-Mu. Tak sedikit pun kami kehilangan rasa syukur di dalam. Tak sedikit pun kami terpukau akan ada sesuatu apapun yang ada di luar kasih karunia. Kami tahu di sini jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Maka kami akan tetap menjadi tawanan roh Tuhan untuk selama-lamanya, untuk menikmati berkat dan kenikmatan hidup. Tapi kami juga berdoa, bagi siapapun saudara kami yang telah menjadi tawanan iblis, mohon kelepasan untuk mereka Tuhan. Pakailah kami Tuhan, untuk dengan sabar, lemah lembut dan terus memeluk mereka, agar mereka kembali ke dalam kasih karunia Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami bosan. Jangan biarkan kami putus asa. Biarlah semua yang terikat oleh roh iblis hari ini terlepas oleh kasih karunia Tuhan. Kau memulihkan, kau memeluk kembali seperti anak yang hilang. Kami berdoa khusus pula pada semua orang yang mengalami penderitaan oleh karena bencana alam, oleh karena banjir. Semua saudara kami, liputilah dalam kasih karunia-Mu, berikan keteguhan, sanggupkan mereka untuk menghadapi kesulitan ini. Pastikan mereka tidak melepas dari jiwa mereka rasa syukur. Tetap bersyukur apapun keadaan mereka. Oleh karena itu Tuhan, datangkan segala pertolongan untuk mereka. Dan biarlah oleh kasih karunia Allah, mereka juga dipulihkan. Kami percaya malam ini menjadi kekuatan roh untuk memberikan hikmat bagi semua orang yang telah mendengarkan podcast ini. Diberkatilah engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di pelajaran 11 di minggu depan. Tetaplah hidup di dalam kasih karunia Allah dan jangan lupa bahwa kita semua adalah milik Allah dan pilihlah hidup benar ya pendeta. Dan jangan lupa selalu ikuti podcast kita, sebar dan siap ke relasi maupun saudara-saudara. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Haleluya.